Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Shalom. Oke, jadi pada saat sore hari ini, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada saat sore hari ini Bapak, kami diperkumpulkan kembali Tuhan untuk kami mau memuji Engkau, untuk kami mau meninggikan Engkau Tuhan, kami serahkan Bapak segala pujian kami, segala hati kami Bapak ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, asal pujian dan penyembahan kami Tuhan, benar-benar Tuhan murni dari hati kami paling dalam Bapak. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai, apa kabarnya teman-teman? Baik, luar biasa. Jadi kalau saya jawab kalau saya tanya apa kabarnya, dijawab luar biasa. Harus luar biasa karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita dengan luar biasa. Oke teman-teman, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Terima Tuhan. Oke, kita akan nyanyi lagu pujian. Diam. Semuanya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, di saat ku berpaling, temukan cintamu, di sana kau menanti, di sana kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan semuanya, ku dambah hadirmu. Katakan sekali lagi, inilah rinduku. Katakan sama-sama, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam di hatimu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, teman-teman. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam. Tangannya diangkat ya ke atas ya, sama-sama. Dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau nanti, katakan sama-sama. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama katakan, ku dambah hadirmu. Katakan sekali lagi, inilah rinduku. Katakan hidupku hanyalah untukmu, yeah. Segenap hatiku
katakan hidupku sama-sama, yeay. Hidupku hanyalah untukmu, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu, yeah. Ajarku berdiam dekat di hati. Katakan hidupku sekali lagi, yang tangan di atas semua, yuk. Hidupku Apa tanya? hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu, yeah. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Katakan sekali lagi, ajarku berdiam dekat di hatimu. Beri kemuliaan Tuhan. Baiklah, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita mau datang depan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau nyembah Tuhan, kita mau datang dengan hati kita mau mendekat kepada Tuhan, kita mau serahkan hidup kita semuanya, sebab hanya Tuhan Allah saja yang mengerti setiap pergumulan kita. Mari teman-teman, saat ini saya ajak kalian semua untuk datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kalian, dengan sungguh-sungguh. Mungkin seringkali kita meninggalkan Tuhan, seringkali kita Tuhan dalam hidup kita, seringkali kita menjadikan Tuhan nomor 2, bukan nomor 1 dalam hidup kita. Tapi teman-teman, saat ini saya mau mengajak teman-teman untuk merasakan setiap kasih-Nya, setiap cintanya dalam hidup kita. Dekat padamu itu rindu, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Katakan membawa sembahmu, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Ayo teman-teman, kita datang dengan lebih sungguh lagi. Kita datang dengan segenap hati kita, dekat padamu, yes. Hanya dekat pada Tuhan, hidup kita senang. Hanya dekat sama Tuhan, hati kita tenang. Setiap kataku kau
menunggu kalian, menunggu kita untuk datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan kita membawa rindu kita, membawa hidupku. Katakan memandang wajahmu, memandang
kami syukur Tuhan buat sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan selalu ada dalam hidup kami Bapa. Karena Engkau Tuhan yang selalu Tuhan ada di setiap langkah kami Bapa. Di setiap detik hidup kami Bapa. Tapi Engkau Tuhan selalu menyertai kami Bapa. Meskipun Tuhan seringkali kami jauh Bapa daripada Engkau. Seringkali Tuhan kami meninggalkan Engkau Bapa. Tapi Engkau ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kasih-Mu sangat luar biasa Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan menyerahkan Bapa setiap firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Engkau berkati hati kami Tuhan. Engkau berkati pikiran kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saya serahkan. Oke, terima kasih Pak Muji. Shalom teman-teman semua. Ya, Kakak harap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Apakah suara sudah jelas ya? Kalau jelas dikasih jempol atau bisa pakai stiker juga. Oke, terima kasih. Ya, kita masuk di bulan baru ini, bulan Oktober, dengan tema Love Conference jilid kedua ya, bukan hanya PSBB aja, tapi kita punya jilid 2. Yang jilid pertama Februari ya. Kalau udah lupa ya mungkin nggak apa-apa. Sama ada subtemanya asam manisnya cinta. Ini adalah topik yang nggak akan pernah habis ya untuk dibahas untuk generasi muda ini ya. Jadi jangan lewatkan bulan Oktober ini. Jadi banyak tema-tema menarik sampai Oktober akhir ya. Oke, sebelum kakak mulai, kakak mau nanya dulu. Kalian bisa jawab di kolom chat ya. Definisi keluarga bahagia itu menurut kalian yang bagaimana sih? Gitu. Coba di chat nanti kakak akan jawab. Kakak lihat definisi keluarga yang bahagia. Itu yang bagaimana? Oke, keluarga cinta Tuhan, tentram. Apalagi nih, iya. Humoris, oke, bisa ketawa bersama ya kan, biar nggak stres juga ya. Terus apa lagi? Keluarga yang akrab dan sering asik, rukun, oke. Keluarga yang tidak sedih, apa ini? Pet jawaban. Saling mengerti satu sama lain, nggak ribut terus. Oke, thank you jawabannya teman-teman. Satu sama lain saling mengasihi ya. Itu definisi keluarga bahagia menurut teman-teman di sini ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Apakah kalian sering melihat keluarga bahagia yang seperti tadi definisinya itu misal di keluarga teman kalian atau tetangga kalian atau saudara kalian? Apakah sering melihat itu atau tidak? Itu bisa dijawab di kolom chat juga. Sering. Oke. Sering. Jarang. Oke. Terima kasih jarang ya. Pertanyaan yang jujur. Terima kasih. Sering-sering, jarang-jarang. Oke. Ya, thank you buat jawabannya. Nah, memang teman-teman ya, akhir-akhir ini kita banyak temuin, apalagi di pandemi ini, kakak melihat dan membaca data bahwa ternyata banyak keluarga yang mengalami perceraian, gitu kan? Kita banyak temuin ternyata banyak keluarga yang tidak bahagia, yang ujungnya bercerai atau kalau nggak bercerai pun mereka bertengkar, sering bertengkar dalam keluarga itu. Nah, hal ini kita tahu memang bahwa strategi iblis untuk menghancurkan generasi muda atau bahkan yang masih seumuran anak-anak gitu ya, yang masih di sisi juga adalah untuk menghancurkan hidup mereka adalah lewat menghancurkan keluarga mereka. Jadi kita sebagai generasi muda nggak mau dong kita dikalahkan dengan generasi strategi iblis yang seperti itu. Jadi kakak percaya setiap orang di tempat ini itu pasti ingin punya keluarga yang bahagia dalam Tuhan. Dan hari ini kakak akan bahas salah satu faktor untuk bisa punya keluarga yang kuat
dalam Yesus adalah dengan mengetahui perbedaan antara pria dan wanita. Perbedaan mendasar antara pria dan wanita. Jadi yuk kita baca dulu di Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Kakak bacain buat kita semua. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, di ayat ini, di ayat yang kita baca barusan, kita mungkin di sini pernah ada yang merasa, kok aku dilahirkan sebagai pria ya, atau kok aku dilahirkan sebagai wanita ya. Mungkin orang tua kita waktu itu pengen punya anak wanita atau perempuan, tetapi ternyata lahir laki-laki atau sebaliknya. Namun, Tuhan itu nggak pernah nyiptain itu salah ya. Jadi waktu Tuhan menciptakan, Tuhan pasti bilang semua itu baik. Ya, jadi Tuhan nggak pernah salah menciptakan kita. Kalian masing-masing, baik wanita maupun pria itu unik dan spesial di mata Tuhan. Alkitab dengan tegas menciptakan pria dan wanita. Ya, nggak ada yang separuh pria, separuh wanita itu nggak ada. Jadi 75% pria, 25% wanita itu juga nggak ada. Jadi benar-benar utuh 100% pria dan 100% wanita. Oke, jadi kakak mau mastiin kalian udah tahu gender kalian kan? Kalau pria boleh angkat tangan, kalau wanita boleh angkat jempol. Nah, oke. Jadi oke, kakak pastiin aja. Jadi nggak ada yang salah gitu ya. Nah, jadi kita hari ini belajar ya tentang perbedaannya. Nah, sebentar. Semua di sini sudah tahu bahwa kita diciptakan unik ya. Unik dan spesial. Kita bahas satu persatu. Perbedaan pria dan wanita ini pada umumnya ya. Pria berpikir logis, wanita lebih menggunakan perasaannya. Gitu kan? Terus yang kedua, cara berpikir pria itu to the point. Kalau wanita itu agak mutar-mutar gitu. Jadi misal pria ditanyain, mau makan apa? Si pria langsung jawab, nasi goreng. Gitu, tanpa berpikir gitu ya mungkin. Kalau wanita, mau makan apa? Kemarin habis makan mie goreng. Terus kemarinnya lagi habis makan bakpao. Aku tuh pinginnya sushi sih, tapi kalau kamu pengen nasi goreng ya nggak apa-apa sih gitu. Jadi nggak ada yang langsung to the point gitu ya, gitu. Jadi kadang agak memutar. Ini wanita pada umumnya. Tapi kalau Kak Lisa ditanya sama Kak Hendro mau makan apa, Kak Lisa jawab ramyeon gitu ya. Ramyeon. Nggak, ini just joke aja. Oke. Perbedaan berikutnya. Kalau pria itu mengerjakan satu hal. Kalau wanita dapat multitasking. Jadi pria itu kalau fokus ngerjain satu, ya satu. Nggak bisa berbagai 2 atau 3 pekerjaan. Jadi ini ada contohnya juga. Jadi misal waktu Kak Lisa nonton film gitu ya, terus sambil chattingan, Kak Lisa masih bisa ngikutin filmnya itu ceritanya bagaimana. Terus Kak Hendro bilang ke Kak Lisa, kamu kok bisa ngerti tetepan ceritanya meskipun chattingan gitu. Oh iya dong gitu kan, wanita multitasking. Tapi kalau Kak Hendro nonton film sambil chattingan, dia nggak bisa ngikutin filmnya itu apa. Jadi fokusnya ke chattingan itu. Dan filmnya pasti akan di rewind, diulangin lagi gitu untuk lihat gimana ceritanya gitu. Jadi memang itulah pria dan wanita. Lalu kita balik lagi. Yang berikutnya adalah berikutnya. Nah, kalau pria itu lemah di area seksual atau mata. Kalau wanita lemah di pendengaran. Jadi pria ini maksudnya lemah di kalau melihat sesuatu di area mata. Jadi melihat apa gitu itu langsung
berpikirnya gimana gitu ya. Kalau wanita itu di pendengaran, jadi kalau diomongin yang romantis, terus diomongin, oh kamu kok cantik, kayak gitu ya, dia senang berbunga-bunga gitu ya. Jadi itu kelemahan wanita dan kelemahan pria. Lalu yang kelima, itu kalau wanita itu meluapkan perasaan dengan perkataan itu lebih banyak. Jadi menurut penelitian juga wanita itu berapa ribu kata sehari itu harus habis gitu. Kalau wanita itu kalau pria itu lebih sedikit daripada wanita. Jadi wanita itu dalam tanda kutip lebih cerewet gitu ya. Itu. Ini adalah perbedaan pada umumnya ya, teman-teman. Nah, kalau pandangan Alkitab bagaimana, Kak? Apa fungsi pria dan fungsi wanita? Ayo kita baca ayatnya ada di ini yang tadi ya. Pandangan Alkitab. Oke, fungsi pria ada di Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi ini konteksnya dalam berumah tangga ya. Pria itu harus menjadi kepala. Kepala itu dalam arti memimpin rumah tangga, dalam arti juga dia itu adalah sumber untuk rumah tangganya. Nah, fungsi wanita apa? Di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan. Ya, jadi di sini ada fungsinya masing-masing gitu kan. Jadi misalkan kalian beli kendaraan, entah itu motor, entah itu mobil gitu kan. Ada bagian ban dan setir. Kalau misal nggak ada setirnya, apa mobilnya bisa jalan? Atau nggak ada bannya? Gitu kan, nggak bisa, tetap masing-masing bagian itu diperlukan dan itu untuk saling melengkapi supaya bisa berjalan dengan baik. Atau bertukar fungsi, setir di ban, ban di setir. Apakah bisa berjalan dengan baik seperti itu? Enggak juga. Jadi ada fungsinya masing-masing gitu kan ya. Nah, lalu kan ada pertanyaan, loh Kak, yang jadi pemimpin berarti pria, kalau wanita memimpin gimana Kak gitu kan ya. Padahal banyak tuh ada presiden, ada direksi yang jadi pemimpin. Nah, padahal ada ayatnya juga. Ayatnya di Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi Kak Lisa pernah share juga di anak binaan Kak Lisa, kalau kita itu harus menjadi pemimpin. Pemimpin dalam arti apa? Meskipun kita belum ada anak binaan atau belum diberi tanggung jawab apa-apa, tapi kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Memimpin diri kita untuk menjadi semakin lebih baik. Memimpin diri kita untuk bisa mengerjakan tugas, tes, ulangan itu dengan baik gitu ya. Jadi pemimpin di sini tuh bicara tentang memberikan pengaruh, dampak yang baik, menjadi berkat yang baik buat orang lain. Jadi nggak penting itu posisi, tapi yang penting adalah kita berfungsi, ya. Oke. Nah, itulah fungsi di dalam Alkitab ya. Jadi perbedaan pria dan wanita. Lalu kenapa sih Tuhan itu menciptakan perbedaan? Nah, kenapa ya Tuhan ciptain perbedaan gitu kan? Ini tadi. Kenapa Tuhan ciptain perbedaan? Yang pertama, karena masing-masing itu berharga. Pria itu berharga, wanita itu berharga. Dan punya tujuan masing-masing. Yang kedua, supaya saling melengkapi. Bukan berkompetisi. Wah, aku lebih menang, aku lebih kuat. Enggak. Tapi enggak ada yang lebih hebat di sini, tapi untuk saling melengkapi. Yang ketiga, agar menyadari kalau kita itu saling membutuhkan. Ya. Yang keempat, agar kita bisa mempertanggungjawabkan kapasitas yang sudah Tuhan beri. Jadi kita diberi talenta itu untuk dipertanggungjawabkan pada akhirnya kepada Tuhan. Ya. Nah, bagaimana mengatasi perbedaan itu antara pria dan wanita, mungkin antara perbedaan suku, perbedaan budaya, gitu kan? Perbedaan itu tidak harus membuat kita tidak nyaman. Ya. Dan perbedaan itu tidak perlu diselesaikan dengan keseragaman.
oh kita harus sama. Enggak harus. Perbedaan itu tidak diselesaikan dengan siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kalau kayak gini itu kan, oh kamu salah, kamu benar, enggak. Tapi perbedaan itu untuk menciptakan kesadaran untuk saling mengisi, melengkapi, dan kita saling menghargai. Ya. Dan perbedaannya disatukan akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Jadi Kak Lisa bersyukur kalau kita ini dilahirkan di Indonesia ya, karena perbedaannya itu sangat banyak, beda budaya, beda bahasa yang Papua aja ada macam-macam, bahasa Kalimantan juga ada macam-macam gitu kan ya. Di Jawa ini juga ada kromo inggil, kromo ngoko apa itu, Kak Lisa udah lupa semua itu tapi ya pelajaran waktu SD SMP itu kalau nggak salah. Nah, jadi perbedaan di Indonesia ini sangat banyak dan itu yang membuat Indonesia itu jadi kaya gitu. Dan bersyukur banget kalau Indonesia ini tetap bisa bersatu karena itu yang membuat daya tarik para wisatawan mancanegara ya. Jadi benar-benar kaya Indonesia ini akan budayanya, makanannya, bahasanya dan tradisinya macam-macam itu. Itu yang kita patut syukuri gitu kan. Nah, jadi gimana Kak? Apa yang kalau mengalami perbedaan itu harus bagaimana? Nah, ya kita harus saling menghargai, ya kita harus saling untuk melengkapi gitu. Nah, ini bagaimana mengatasi ini sudah. Lalu kita lanjut. Nah, ini ada pesan untuk para laki-laki ya. Para laki-laki bisa dibaca bersama Kak Lisa ya di rumahnya masing-masing. Tetap di mute ya, kalau nggak di mute nanti ini suaranya masuk semua. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, oke, yang berikutnya message untuk perempuan. Ayo kita baca sama-sama ya. 2, 3. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Nah, jadi para yang perempuan itu jangan mengepang-epang rambut, ya kan, ya boleh lah ya, kayak Susi gitu rambutnya bagus itu, ya nggak apa-apa dikepang, tapi bukan itu yang terutama. Ya, kita harus, yang penting itu untuk perempuan adalah manusia batiniahnya. Secara roh, manusia rohnya itu loh, harus kuat, harus lemah lembut, punya roh yang tentram, maksudnya nggak panikan, terus bisa menenangkan, gitu kan ya. Itu, jadi yang cowok tadi ayatnya bersikaplah sebagai laki-laki, kan? Berdirilah teguh dalam iman. Jadi kita itu sama-sama harus semakin meskipun di masa single ini ya, sebelum masa pacaran, kalian bisa untuk semakin menjadi pria dan wanitanya Allah yang diperlengkapi, ya. Banyak yang bisa kalian pelajari gitu kan, mungkin leadership skill-nya gitu kan, yang tadi Kak Lisa sempat bahas itu tentang menjadi pemimpin itu tentang pengaruh gitu kan ya. Mungkin JJ waktu di sekolah dipilih jadi ketua kelas gitu kan, pasti wali kelasnya waktu milih JJ pasti ngeliat, oh JJ ini punya dampak yang baik buat teman-temannya bisa mau lebih tenang, bisa mau ngikuti pelajaran dengan baik, misalnya seperti itu ya. Jadi kita itu memberikan pengaruh yang baik, jadi kita mesti semakin mengimprove soft skill kita ya. Itu. Jadi kakak harapkan dengan tahu perbedaan antara pria dan wanita, kalian jadi bisa bersosialisasi dengan lebih baik. Terus berteman dengan sehat. Kalian punya menjadi pribadi yang utuh gitu. Karena kalian saling menghargai. Bukan menjadi teman yang
fake atau teman toksik gitu ya. Ini kata fake sama toksik ini baru kakak dapat di ini Komsel ya barusan itu. Jadi kita harus menjadi pribadi yang benar-benar utuh gitu di dalam Kristus. Kita punya harga diri yang benar. Jadi kita belajar untuk menghargai orang lain juga. Lalu apa? Kenapa sih kita pelajarin di bulan lalu mengenai unity, kesatuan dalam komunitas? Itu karena supaya mempersiapkan kita, supaya kita belajar gimana sih menyelesaikan konflik dengan baik, terus gimana berteman dengan sehat, gimana caranya menghargai orang lain. Kalau beda pendapat bagaimana, ya kan? Yang kemarin ada obrolan seru itu, para pria kebanyakan itu ya, Kak Lisa sempat dengar juga ya. Ya nggak apa-apa, beda pendapat, it's okay. Kita harus tetap menghargai orang lain gitu ya. Nah, lalu yang jadi notes penting, kalau cowok itu lemah di area mata, nah cewek juga harus menjagai yang para prianya dong. Menjagainya gimana? Ya kalian gunakan pakaian yang sopan, bukan pakaian yang mini atau yang kurang kain gitu kan, di bagian celana atau di bagian sini tank topan, ya itu mending dihindarin. Atau yang bajunya yang ketat udah kekecilan ya, itu mending dikasihkan ke orang gitu ya mungkin ya, kalau kekecilan udahan gitu. Jadi jangan mencobai sesamamu lah, intinya begitu. Nah, kalau untuk yang para cowok sekarang, kalau cewek itu lemah di pendengaran ya, cowok-cowok jagainnya gimana? Ya bukan malah tambah digombalin lah, dikasih rayuan-rayuan maut kayak gitu ya. Jangan gitu. Tapi kasihi mereka dengan kasih yang murni gitu. Bukan dengan kasih yang penuh maksud gitu kan ya. Dideketin karena ada maksud tersendiri gitu. Ya, jangan. Tapi kita harus benar-benar mengasihi. Jadi kan Kak Lisa lupa ya ayat di mana, cuman para cowok kasihilah para wanita itu seperti kamu mengasihi saudara wanita. Entah kalau itu lebih muda ya kamu seperti mengasihi adikmu, kalau lebih tua kamu seperti mengasihi kakakmu, kakak perempuan. Jadi kita harus mengasihi dengan murni ya. Kalau untuk cowok misal kalau ngeliat wanita lagi bawa barang berat, aqua galon gitu ya, misalkan itu berat sekali ya. Bantuin dong angkat gitu ya. Masa cewek-cewek yang angkat gitu ya gitu. Jadi ayolah be a gentleman gitu ya para pria itu. Terus kalau misal ada wanita dari gereja nggak ada yang nganterin pulang gitu, ya kalian anterin tanpa bermaksud apa-apa ya, dengan murni gitu, kalian memang mau bantu gitu. Jadi kalau intinya kalau kamu sudah melakukan hal-hal seperti itu sebelum menikah atau sebelum pacaran, itu akan menjadi habit ya, menjadi kebiasaan, kamu akan ringan tangan, menolong. Dan itu akan menjadikan kamu pria dan wanita yang kualitas grade A gitu ya, pasti akan dicari gitu. Nggak usah takut nggak dapet jodoh gitu ya, tapi pasti itu dicari, diantri orang gitu mungkin ya, itu kayak gitu. Jadi setelah kita tahu perbedaan pria dan wanita, kakak harapkan kita bisa lebih menghargai masing-masing. Nggak ada yang memandang oh itu lebih rendah atau oh ini lebih tinggi, enggak. Tapi masing-masing pribadi itu unik dan spesial di mata Tuhan. Jadi itu fungsi komunitas kita supaya kita saling menghargai, saling mengasihi dengan murni. Ya, jadi itu pesan sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum perjamuan kudus ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau sudah menciptakan kami sebagai pria atau sebagai wanita-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang spesial Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya kami berharga di mata-Mu. Dan Kau menciptakan kami itu sungguh amat baik Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu sore hari ini. Biar kami mau Tuhan untuk semakin menghargai satu sama lain. Kami semakin menghormati. Kami tahu fungsi kami masing-masing dan kami mau untuk saling melengkapi, saling menolong Tuhan untuk semakin menggenapi rencana yang telah Engkau tetapkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you Kak Lisa, bisa disiapkan perjamuan kudusnya.
Bisa diambil semuanya. Kalau ada yang masih perlu mengambil, silahkan. Ada yang perlu berdiri untuk mengambil, boleh, silahkan. Saya kasih waktu. Kalau yang sudah ready bisa kasih anunya dong, bisa kasih jempolnya deh, kalau sudah ready. Nggak usah terlalu gede piece-nya, supaya nggak repot nanti nolnya. Oke, sudah ada beberapa yang sudah kasih jempol. Saya sudah ready juga, saya mau kasih jempol juga. Yosua sudah ready, Rumah Sejati semua sudah ready, Victor sudah. Ada yang belum, nggak apa-apa, saya tunggu. Masih ada yang belum jempol nih. Oke, Farel, oke, sudah ready. Oke, mari kita tundukkan kepala kita ambil cawannya, kita ambil roti, taruh di sebelah tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tuhan Yesus, hari ini kami percaya bahwa kami tidak pernah diselamatkan oleh simbol. Kami percaya bahwa roti ini, Tuhan, adalah tubuh-Mu. Adalah tubuh-Mu yang sudah dikorbankan dan dihancurkan untuk kami 2000 tahun yang lalu, dan memberikan kemenangan untuk setiap perjalanan kami. Kami percaya bahwa melewati season apapun, perjalanan apapun di dalam kehidupan kami, Tuhan sediakan kemenangan demi kemenangan, Tuhan. Sebab Engkau sudah menggantikan kami untuk posisi yang kalah, Tuhan. Kami akan menjadi pemenang, sebab itu adalah tujuan Engkau datang ke muka bumi ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari makan di dalam nama Yesus. Ambil gelasnya, taruh di sebelah tangan kananmu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus, kami hari ini berdoa, Tuhan, kami berkati cawan anggur ini. Apapun yang ada di dalamnya, kami percaya bahwa ini adalah darah Yesus, darah perjanjian baru. Darah di mana Engkau sudah berjanji untuk setiap kami, bahwa kami akan mendapatkan terobosan, mendapatkan kemenangan, bahkan kesembuhan, Tuhan. Kalau hari ini ada teman-teman yang sakit, teman-teman bisa taruh tangan kirimu di tangan di mana kamu sakit. Sebab Tuhan Yesus berkata, lewat bilur-bilurnya Engkau sudah disembuhkan. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah menerima kesembuhan darimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab itu kami percaya, Tuhan, bahwa hari ini juga akan menjadi kesaksian untuk setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, bahkan rohani-rohani yang sudah mati, Tuhan pulihkan kembali, Tuhan bangkitkan kembali di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, minum dengan iman. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah melakukan perintah-Mu untuk melakukan peringatan akan kematian-Mu, Tuhan. Dengan kami mengingat kematian-Mu, kami juga mengingat kebangkitan-Mu, bahwa tidak akan ada kebangkitan sebelum kematian, bahwa lewat situasi yang tidak mudah ini kami percaya akan ada kebangkitan, Tuhan. Akan ada sesuatu yang berbeda, akan ada sesuatu yang baru, lebih baik dari sebelumnya, better, stronger, faster, yang akan jemaat DLC ini alami di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Kami menerima kuasa-Mu karena kami tahu kami adalah anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you. Silakan Kak Hendra. Oke, terima kasih Kak Dendi sudah pimpin perjamuan kudus. Ya, untuk pengumumannya, seperti biasanya, kita ibadah setiap hari Sabtu jam 3:30 ya teman-teman ya. Nah, kalau ini yang di layarnya Kak Hendrop, jumlah partisipannya kan 24 ya.
Nah, kalau ada tahu nih teman-temannya yang belum join, belum gabung tiap hari Sabtu, yuk diingetin, diundang gitu ya. Untuk teman-teman baru, boleh loh diajak ya. Jadi kalau hari ini Kak Lisa sampeinnya cuman apa namanya secuil dulu gitu ya. Kalau namanya roti itu yang terbaik itu disimpan yang terakhir-terakhir gitu ya. Nah, jadi pastikan kalian di bulan apa ini? Bulan Oktober ini ya, pastikan bahwa benar-benar yuk kita belajar banyak tentang cinta, tentang kasih, tentang apalagi tentang pacaran gitu ya. Nah, pasti semuanya senang banget nih. Nah, makanya dari itu undang teman-temannya ya, terutama untuk yang minggu ketiga dan minggu kelima ya, kita ada Q&A gitu ya, ada pertanyaan atau talk show. Nah, itu nanti teman-teman bebas untuk bertanya. Bebas bertanya apapun tentang permasalahannya teman-teman dalam hal percintaan gitu ya. Nah, terus kemudian untuk komselnya tetap ya, untuk yang cowok-cowok hari Selasa ya, hari Selasa dan yang cewek-cewek hari Rabu jam 7 ya. Terus Kak Hendro mau sambut siapa ini? Ada yang baru nggak ya di sini ya? Asriel ini siapa ya? Oh, temennya Keisha ya ini ya. Oke. Udah ya, nggak ada lagi ya. Nggak ada yang kelewat. Ya, oke. Nggak apa-apa. Tadi ada temennya kita semua yang udah lama nggak datang ya, yang namanya Eval ya tadi sempat join juga. Ya, kemudian oke, Kak Hendro tutup dalam doa ya. Iya, yuk kita sama-sama berdoa yuk. Kita tutup ibadah kita pada sore hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam nama kerajaan di dalam kerajaan surga Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan, kalau kami belajar banyak tentang perbedaan antara pria dan wanita Tuhan, kami percaya bahwa kami sebagai saudara-saudara di dalam Kristus, kami mau mengasihi teman-teman cowok kami mau mengasihi teman-teman cewek kami, seperti kami mengasihi saudara kami Tuhan. Kami gak mencari keuntungan atas setiap mereka, tapi kami mau mengasihi mereka. Dengan adanya perbedaan, kami tahu Tuhan, bahwa Engkau punya rencana untuk supaya kami saling melengkapi satu sama lain, saling menolong satu sama lain, saling memberkati satu sama lain. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, yang lain Tuhan, yang Tuhan yang mereka mungkin nggak bisa join pada sore hari ini, Engkau memberikan berkat yang sama Tuhan. Untuk setiap orang-orang Tuhan yang mendengarkan rekaman di YouTube ini juga, Tuhan kami percaya, mereka pun akan menerima berkat yang sama seperti yang kami terima Tuhan. Seperti kami sebagai anak-anak Allah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah bangsa ini Tuhan, benar-benar Tuhan, ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan, Allah yang berdaulat atas bangsa ini, Engkau Allah yang memerintah bangsa ini Tuhan, lewat Bapak Presiden kami, lewat menteri-menterinya, Tuhan kami berdoa benar-benar, supaya mereka benar-benar Tuhan, Kau beri Tuhan hikmat, supaya Pak Jokowi diberikan hikmat, untuk mengatasi setiap hal Tuhan di dalam selama pandemi COVID ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Engkau akan mengadakan pemulihan atas kesehatan di bangsa kami Tuhan. Kami percaya, kami serahkan semuanya Tuhan di dalam tangan-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang mencurahkan berkat-berkat-Mu. Engkau yang mencurahkan Tuhan kasih-Mu Tuhan. Engkau mencurahkan hadirat-Mu Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kalau sebentar akan beraktivitas masing-masing, Tuhan sertai aktivitas kami, dan kami percaya bahwa kami akan jadi berkat dimanapun kami berada. Yang percaya katakan, amin. Oke, terima kasih teman-teman. God bless you. Dadah.